sama aku, Putristika. Jadi hari ini video spesial banget karena banyak banget dari kalian request kayak karir aku gitu ya, terus juga kehidupan aku. Karena kalian pasti sering nonton video aku, tapi kayak kalian belum tahu cerita tentang kehidupan aku, terus juga kenapa sih aku bisa di YouTube gitu ya. Dan aku bakalan cerita semuanya, tapi mungkin ini durasinya bakalan panjang gitu ya. Jadi pastikan kalian bisa sambil ngemil, sambil makan gitu. Dan mungkin juga bakalan agak sedih gitu sih. Nah, buat kalian penasaran, kalian wajib banget nonton video sampai habis. Dan jangan lupa buat di like dulu. Oh ya, jadi nanti aku bakalan kayak bikin pertanyaan gitu ya, terus aku jawab. Jadi biar lebih berurutan gitu dan biar nggak ruwet gitu. Soalnya aku biasanya kalau misalnya ngomong kadang kan kepotong-potong ya, nanti bakalan kayak pusing gitu ceritanya. Jadi aku bakalan taruh teks gitu tentang pertanyaannya, terus aku bakalan jawab gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kehidupan aku dari kecil sampai SD gitu ya. Jadi beberapa orang kayak saudara aku, terus juga tetangga aku tuh pasti bilangnya hidup aku tuh enak, terus serba kecukupan gitu ya. Karena kedua orang tua aku kan kerja. Jadi dari aku umur 3 tahun itu ibu aku udah kerja ke luar negeri, terus bapak aku juga kerja gitu kan. Jadi aku di rumah itu sama nenek aku, sama kayak adik ibu aku gitu ya, adik ibu aku 2 orang. Jadi aku tinggalnya itu di rumah nenek aku, terus juga kayak dirawat sama nenek aku. Terus waktu aku TK itu kan kayak semua teman-teman aku tuh kan pasti kayak ditemenin sama orang tuanya gitu ya. Terus aku nggak ada, jadi aku cuma sama nenek aku aja. Jadi aku udah sedih banget sih. Aku belum apa-apa udah nangis. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman aku dibawain bekal gitu sama orang tuanya, itu aku kayak gak ada yang bawain. Jadi aku sedih banget sih kalau misalnya ingat. Terus kalau misalnya ya pulang TK, itu kan biasanya banyak banget teman-teman aku tuh yang dijemput sama orang tuanya gitu ya. Terus banyak yang naik sepeda motor. Dan kalian tau gak sih, aku tuh waktu TK itu dijemputnya itu sama nenek aku terus itu digendong gitu jalan kaki. Jadi kayak beda banget sama orang-orang yang lain gitu. Lanjut waktu TK ke SD gitu ya, itu kan aku teman sekelas aku tuh ceweknya ada 6 gitu ya. Terus kayak temen cewek aku tuh pada nggak suka gitu loh sama aku. Karena apa? Karena kan orang tua aku pasti selalu nurutin apa yang aku mau gitu ya. Nah, jadi dulu waktu aku SD, jadi saat teman aku tuh uang jajannya 500 sampai 700 rupiah, itu orang tua aku ngasih uang jajan aku tuh sekitar 3.000 gitu loh. Jadi makanya teman-teman aku tuh banyak yang gak suka sama aku gitu loh. Kayak mungkin iri gitu ya. Padahal sebenarnya aku juga sering banget menaktir mereka. Karena emang aku orangnya tuh kayak menurut aku sahabat itu lebih penting daripada uang gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka uangnya habis, itu pasti aku beliin gitu ya. Tapi tetap aja mereka nggak suka sama aku. Jadi waktu ulangan semester gitu ya, mereka berempat itu nyontek. Tapi mereka itu malah ngomong ke wali kelas aku, katanya aku yang nyontek, padahal mereka sendiri yang nyontek. Jadi kayak aku tuh berasa kayak di adu domba, terus kayak dimakankan gitu loh. Alias kayak mereka tuh nggak mau kalau misalnya lihat aku naik kelas gitu ya. Jadi mereka pengen lihat nilai aku ulangan itu 0. Segitu jahatnya sama aku pokoknya. Terus kan waktu setelah ujian itu mereka ngomong ke wali kelas itu kan, katanya aku nyontek dan lain-lain gitu. Terus wali kelasnya itu ngomong ke mereka, yaudah nanti nilainya biar 0 gitu ya. Dan itu aku benar-benar kayak kesel banget, padahal mereka sendiri nyontek. Tapi kenapa sih harus aku gitu yang difitnah, katanya aku yang nyontek gitu ya. Terus kalian tau gak sih waktu pengumuman ujian semester kelas 3 gitu ya, itu mereka kayak benar-benar gak nemenin aku gitu. Jadi aku benar-benar pulang sendiri, habis kayak bersih-bersih karena mau ada orang tua datang ke sekolah gitu kan. Jadi aku pulang, tapi mereka tetap di sekolah gitu. Kayak apa sih, kalau orang Jawa tuh biasanya rasan-rasan, alias kalau bahasa Indonesianya tuh ngerumpi gitu ya, atau ngomongin orang gitu.
Nah mereka tuh ngomongin aku kayak bangga banget gitu loh kalau misalnya aku bakalan gak naik kelas, terus juga nilaiku bakalan nol. Itu mereka seneng banget gitu loh pokoknya. Dan kalian tau gak sih, waktu pengumuman itu ternyata aku adalah juara 1 di kelas. Jadi mereka tambah kaget, terus juga mereka malah tambah benci gitu ke aku. Karena ternyata wali kelas aku tuh juga tahu kalau misalnya mereka yang malah nyontek gitu. Dan aku malah juara 1-nya di kelas. Jadi kalau menurut aku itu bener-bener kayak ngeselin banget ya sih. Kalian bener-bener udah di PHP. Terus juga kadang aku berpikir gitu ya, apa sebenarnya aku gak ada bakatnya gitu, sampai semua orang itu kayak raguin bakat aku gitu. Bahkan kalau misalnya itu ya lagi main kasti, kalian tau gak sih kasti? Permainan, kalau di desa sih namanya kasti gitu ya. Itu kalau misalnya bolanya dilempar itu kan berarti kayak kalah gitu ya, artinya jaga gitu kalau nggak salah ya. Terus kalau misalnya ada teman aku yang kena lemparannya, itu teman aku yang lain gak marah. Tapi kalau misalnya aku yang kena, pasti teman aku tuh bakalan udah kayak, ih gimana sih kamu, pokoknya bakalan nyalain aku banget gitu loh. Jadi waktu aku udah lulus SD gitu ya, atau sekarang gitu, itu kan aku sering banget ketemu teman-teman aku SD di jalan gitu ya. Terus teman aku kayak nyapa gitu, aku biasanya cuma diem aja. Aku diem itu bukan berarti sombong gitu ya, tapi aku selalu ingat gitu perlakuan mereka ke aku tuh gimana selama ini. Jadi aku kayak, ya udah aku mending diem aja sih daripada aku harus marah atau gimana gitu. Yang pastinya aku selalu ingat sih kayak semua perlakuan mereka ke aku. Next adalah kehidupan aku setelah SMP. Jadi setelah SMP tuh kehidupan aku udah mulai berubah gitu ya. Karena kan pasti teman-teman udah pada baru gitu ya. Terus juga yang pastinya aku udah mengenal cinta gitu. Nah jadi waktu aku SMP itu aku punya beberapa sahabat gitu yang emang selalu ada untuk aku gitu ya. Terus juga kalau kalian tahu, itu ada salah satu sahabat aku yang emang kayak deket sama aku gitu ya. Jadi dulu dia tuh kan kayak kalau misalnya makan gitu ya, itu biasanya aku yang bayarin, karena aku tahu dia juga paling kayak uang jatah bulanannya itu juga nggak banyak gitu ya. Jadi aku selalu kayak bayarin teman-teman aku gitu. Aku bayaran itu bukan berarti aku kaya, tapi kayak aku tuh selalu menghargai sahabat aku gitu loh daripada uang. Jadi kalau menurut aku uang itu nggak terlalu masalah gitu ya. Yang penting aku sama sahabat aku tuh kenyang gitu. Jadi kayak dari aku SMP gitu ya, aku selalu bayarin teman aku. Kadang kalau misalnya kalian tahu ya, aku tuh kadang kayak bayarin semua makanan, terus kadang suka traktir juga gitu. Dan aku sih berharapnya kayak mereka nggak bakalan lupa gitu ya sama aku. Walaupun mungkin kayak mereka nggak bakalan traktir aku sih, aku nggak masalah. Yang penting mereka tuh selalu ingat gitu loh kalau misalnya dulu aku pernah baik sama mereka. Tapi kalian tau gak sih, sekarang itu mereka udah sukses gitu ya, itu lupa sama aku. Jadi aku benar-benar kadang kayak kecewa banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau pepatah bilang kan, kalau misalnya kita baik sama orang, nanti kita bakalan dapat balasannya gitu kan. Tapi ternyata enggak, teman-teman aku tuh semuanya pada lupa. Jadi teman-teman aku yang ada di SMP, terutama sahabat dekat aku, yang dulu makan aja aku bayarin gitu ya, beli juga, baju juga aku beliin, itu lupa. Sampai sekarang pun juga lupa gitu loh, kayak pura-pura nggak tahu gitu sama aku. Jadi aku benar-benar kecewa banget sih. Nah, waktu aku SMP itu aku kayak punya pacar gitu ya. Nah, pacar aku tuh benar-benar nerima aku apa adanya. Karena dulu pasti kalian tahu kan puberti aku. Dulu kan aku kulitnya kusam banget. Terus juga aku nggak kenal makeup sama sekali. Benar-benar apa adanya gitu loh. Polos, terus juga kayak cuma pakainya tuh seluas saja. Kulit aku juga kusam, komedoan. Tapi kalau jerawatan nggak sih, paling cuma komedoan aja di bagian hidung gitu ya. Tuh, tapi dia kayak nerima aku apa adanya banget gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa hidup aku tuh lebih sempurna. Terus aku juga kayak ngerasa beruntung banget gitu loh. Terus dia kan juga selalu ada untuk aku. Jadi kalau misalnya aku lagi kesepian di rumah, pasti kayak diajak jalan keliling-keliling desa gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa hidup aku lebih sempurna sih waktu aku SMP.
Next adalah kehidupan aku waktu aku SMA. Nah, sebenarnya kalau untuk SMA itu lumayan rumit juga gitu ya. Padahal sebenarnya banyak orang yang bilang kalau SMA itu masa-masa indah. Tapi kalau menurut aku biasa aja sih. Aku bener-bener nggak ngerasa indah sama sekali. Bahkan di situ kayak aku kadang ngerasa hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Jadi waktu aku SMA kelas 1 itu aku masih tetap sama pacar aku dulu gitu. Aku masih tetap ngerasa kayak sempurna hidup aku. Terus SMA kelas 2 itu udah mulai berubah gitu ya. Aku udah putus sama pacar aku. Jadi waktu itu tuh aku kayak bener-bener ngerasa sedih, yang sedih banget gitu ya. Karena dia lebih milih seseorang yang lebih cantik daripada aku. Kalau dulu kalian pasti tahu kan puberti aku, kalian pasti tahu. Ya seperti itu dulu aku. Jadi semenjak itu aku mulai merawat diri aku, pakai skincare. Kalau dulu kan skincare yang terkenal gitu kan Temulawak ya. Jadi dulu aku pakai itu. Terus aku juga nyobain skincare yang lain. Pokoknya banyak banget sih kayak produk-produk skincare all shop yang aku cobain gitu ya. Karena emang saking pengen berubahnya gitu. Makanya kalau kalian nanya konten aku tentang skincare, karena emang dari aku kelas 2 SMP itu aku nyobain banyak banget kayak skincare wajah gitu ya, terutama kayak produk-produk yang dijual di online shop gitu. Itu banyak banget, ada kayak sekitar 7 lebih gitu yang pernah aku cobain. Jadi aku udah tahu sih kayak produknya itu ini bagus nggak sih atau enggak, efeknya gimana itu aku juga tahu gitu. Terus juga waktu aku SMA itu teman-teman aku pada baik semua, terutama adalah teman dekat aku. Jadi kayak teman sebangku aku, Kuni, terus Emi sama Dela, itu sahabat dekat aku. Kalau misalnya aku lagi sakit, itu kan aku orangnya gampang banget sakit ya, terutama waktu PMS. Itu aku pasti bakalan lemes banget. Terus juga perut aku sakit sampai aku harus ke UKS gitu ya, sampai harus minum obat. Itu sahabat aku yang 3 tuh selalu nemenin aku. Jadi kayak Kuni itu yang masakin teh buat aku gitu ya. Kalau bahasa Jawanya sih ngecam teh gitu ya, tapi kalau bahasa Indonesianya itu kayak masakin teh gitu kali ya. Pokoknya kayak nyiapin teh buat aku gitu ya untuk Kuni. Terus Dela yang jagain aku. Terus Emi itu yang antar aku pulang. Karena emang kalau misalnya aku lagi PMS terus lagi di sekolahan gitu ya, itu aku pasti nggak kuat banget. Pasti aku bakalan pucat, keringetan, terus perut aku sakit, dan pastinya kayak pengen muntah gitu. Makanya aku selalu pulang kalau misalnya waktu PMS gitu. Dan diantar sama sahabat aku, Emi. Jadi dia sahabat baik aku sih. Terus impian aku setelah SMA, sebenarnya aku kayak pengen banget kuliah gitu ya. Terutama aku pengen kuliah di Malang dan ngambil jurusan bahasa Inggris. Padahal sebenarnya kalian pasti tahu sebenarnya Inggris aku tuh kayak fail banget gitu. Cuman aku emang kalau misalnya ngomong bahasa Inggris itu emang kayak belepotan gitu ya. Aku juga sadar pronunciationku aku tuh juga kayak buruk banget gitu. Cuman kalau misalnya untuk mengerjakan soal, jadi bukan membaca gitu ya, untuk ngerjain soal itu aku emang jago banget. Terus kalau kalian tahu itu aku di kelas itu nilai bahasa Inggris aku tuh paling tinggi. Jadi kalau untuk bahasa Inggris aku memang menguasai, tapi kayak kalau untuk membacanya itu aku emang merasa fail banget gitu. Terus waktu itu kan aku kayak daftar kuliah gitu ya di Malang, tapi ternyata aku nggak keterima. Jadi akhirnya karena aku nggak keterima itu aku udah kayak putus asa gitu. Aku udah kayak males banget untuk kuliah, tapi kayak prinsip aku udah ganti gitu ya. Aku pengen kerja, terus juga pengen menghasilkan uang. Itu sih prinsip aku pokoknya. Terus awalnya itu kan aku kayak setelah lulus SMA itu lihat-lihat di Instagram gitu ya, ada kursus acting. Karena emang dari dulu tuh aku pengen banget kayak ke dunia entertainment gitu loh. Karena aku sering banget kan lihat Prilly, terus kayak lihat wawancaranya gitu ya. Kadang aku tiruin kalau misalnya kalian tahu ya. Kalau misalnya lagi wawancara gitu, hai pemirsa, itu aku tiruin, tahu gak sih guys. Jadi aku bener kayak mimpi banget gitu pengen seperti itu. Next adalah alasan aku nge-YouTube. Jadi jujur aja aku di YouTube itu cuma iseng aja. Dan aku juga nggak tahu kalau misalnya YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi aku masih ingat banget di bulan November 2017 itu aku kayak post video gitu di YouTube. Itu video juga cuma iseng.
kayak video vlog gitu ternyata banyak yang nonton, walaupun sebenarnya yang nonton cuma 200 gitu ya, tapi kan menurut aku itu banyak banget gitu loh untuk pemula. Apalagi dulu kan aku juga cuma iseng aja, akhirnya aku kayak liatin vlog-vlog di YouTube gitu ya. Terus aku lihat, pertama kali aku ngeliat vlog di YouTube itu adalah tentang skincare rutin. Nah, bodohnya itu aku nggak lihat isinya itu seperti apa. Terus aku juga nggak tahu kan skincare itu apa, aku benar-benar nggak paham. Kayak setahu aku sih skincare itu ya tentang perawatan wajah, rambut, tubuh gitu. Padahal beda-beda kan. Terus aku kayak ya udah, skincare sama makeup aku seadanya itu aku kumpulin, terus aku bikin di YouTube itu ya. Skincare rutin ala Putri Yustika, dulu judulnya seperti itu sih. Terus itu bukan skincare, tau gak sih guys, yang aku sebutkan itu ada Elip, tau gak sih Elip hair care itu kayak vitamin rambut. Terus juga aku nyebutin body care, pokoknya kayak bener beda jauh sama skincare gitu loh. Akhirnya di video aku yang itu kayak banyak banget yang gak suka, dislike-nya banyak. Terus juga komennya tuh pada kayak jahat banget gitu sih. Komennya tuh pada bilang katanya kalau nggak bisa vlogger nggak usah ngevlog gitu, nggak usah sok-sokan ngevlog gitu kan. Ya gitu sih, pokoknya aku kayak mulai belajar-belajar, terus aku mulai lihat-lihat konten di YouTube, terutama aku ngelihatnya pasti skincare gitu ya. Terus aku kayak mulai menguasai tentang manfaatnya, terus juga aku udah mulai nyobain gitu ya produk-produk skincare yang emang dulu belum pernah aku cobain gitu. Aku juga kayak naruh gitu kan skincare-nya di kasur, terus aku fotoin, terus aku kayak videoin gitu. Ternyata itu banyak banget yang suka dan banyak yang nonton. Makanya semenjak saat itu sih aku mulai aktif di YouTube. Semenjak aku bikin konten skincare itu, karena banyak yang nonton, jadi kayak aku nggak ada salahnya nih kalau misalnya aku nyobain di YouTube gitu. Tapi dulu aku masih belum paham sih kalau misalnya YouTube bisa dapetin uang. Nah, semenjak itu di bulan Januari itu kan kameraku rusak ya. Terus aku kayak ya udah deh, aku ngumpulin uang. Jadi kayak kalau misalnya kakak aku kasih duit gitu ya, ibu aku kasih duit, itu aku kumpulin, terus aku beli kamera. Nah, kamera yang aku beli itu adalah Canon M10, itu adalah kamera seperjuangan aku banget. Terus itu aku beli dulu harganya 5.700, itu pakai uang aku sendiri. Jadi pakai uang hasil, bukan hasil nge-YouTube ya, tapi kayak hasil aku kumpulin gitu loh, hasil aku tabung gitu. Jadi bukan minta sama orang tua aku. Karena pasti kebanyakan orang itu mikirnya minta sama orang tua aku, padahal enggak. Jadi semenjak aku beli kamera itu, aku mulai aktif kayak bikin-bikin video di YouTube. Walaupun aku tahu kalau misalnya untuk makeup, dulu kan aku belum terlalu ngerti tentang makeup gitu ya. Untuk bikin alis aja aku juga masih belepotan banget dulu. Jadi kayak banyak banget yang bilang alisnya kayak ular kekat gitu ya. Aku masih ingat banget sih. Jadi semenjak itu aku mulai kayak memperbaiki, terus juga mulai meningkatkan gitu ya untuk kualitas video aku, terus juga untuk aku sendiri, bahasa aku, untuk pembicaraan aku. Kalau dulu kan aku ngomongnya emang medok banget, itu banyak banget yang ngomen medok banget gitu. Dulu aku nggak tahu sih medok itu apa, ternyata medok itu kayak bahasanya, logatnya tuh masih logat Jawa gitu ya, walaupun ke Indonesia. Tapi kalau sekarang karena aku udah terbiasa kalau misalnya ngevlog ngomong bahasa Indonesia, udah nggak terlalu medok. Mungkin medok sih, tapi kayak cuma sedikit gitu. Nah, terus waktu aku nge-YouTube, pasti banyak banget kan dari kalian yang nanya, sebenarnya ada nggak sih yang support, terus ada yang nggak suka nggak sih? Jadi aku masih ingat banget ya, dulu tuh kayak pacarnya mantan aku itu nggak suka banget sama aku. Tapi kalau sekarang udah putus ya dia. Jadi dulu waktu dia masih dari pacarnya mantan aku, kayak sering banget nyindir aku di sosmed, karena kebetulan kan emang saling follow gitu ya. Terus yang paling parahnya itu kayak dia ngajak temen-temennya untuk nggak suka sama aku juga. Jadi akhirnya yang nggak suka sama aku tuh nambah banyak gitu loh. Mungkin awalnya cuma 1 orang, dia doang, tapi dia ngajak temennya, jadi kayak 4 orang. Terus temennya ngajak temennya, temennya ngajak temennya, jadi kayak makin banyak gitu. Terus ada juga gitu ya, salah satu temennya itu kayak sering banget nyindir aku di sosmed. Terus juga kayak pokoknya bilangnya tuh benar-benar parah banget. Aku masih ingat banget kayak dikata-katain gitu ya. Terus kalian tau gak sih, sampai bawa-bawa orang tua aku. Jadi itu kan menurut aku hal yang paling parah sih, kalau misalnya
untuk hina aku sendiri tuh nggak masalah, tapi jangan sampai bawa orang tua aku, apalagi pekerjaannya gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu dia tuh sampai bilang anaknya babu nggak usah belaga gitu ya, nggak usah belaga ke YouTube gitu, malu-maluin gak ada yang nonton, pokoknya dia bilang seperti itu. Jadi aku masih ingat banget sih. Jadi semenjak itu aku kayak pengen ngebuktiin gitu ya kalau misalnya aku bisa sukses gitu. Terus aku juga masih ingat banget kayak dibilang kalau misalnya yang nonton videonya itu pada kayak enek gitu ya lihat aku gitu. Terus juga nggak ada yang nonton, pokoknya kayak bener-bener dihina banget gitu. Dan itu hinanya itu bukan kayak cuma nyindir ke temennya, itu enggak, tapi kayak langsung ke aku gitu. Terus kalau misalnya kalian tahu waktu aku bikin ngevlog gitu ya, aku upload di YouTube, dia tuh kayak bikin story di Instagram, dia nonton video aku terus kayak sambil gini-gini gitu loh. Pokoknya kayak ekspresi orang gak suka sama ekspresi orang enak gitu. Kalian pasti tahu ya, kayak ih apaan sih gini-gini, pokoknya seperti itulah. Aku masih ingat banget karena aku juga masih ada videonya. Terus juga kayak semenjak itu aku mulai kayak membuktiin gitu ya kalau misalnya aku bisa, aku juga mampu gitu ya, walaupun mungkin banyak orang yang gak suka. Dan kalau misalnya kalian tahu, dulu kan aku emang waktu nge-YouTube itu aku sendiri gitu ya, nggak ada bantuan teman atau siapapun, jadi pure aku sendiri, nggak ada pacar juga. Jadi aku bener-bener kerja sendiri, jatuh bangun sendiri, nangis sendiri, sedih sendiri, pokoknya bener-bener sendiri sih aku ngelakuinnya. Next adalah hal yang paling berharga dalam hidup aku. Sebenarnya simpel aja sih, kayak aku benar-benar ngerasa berharga kalau misalnya orang bisa nonton video aku, terus bisa suka sama video aku, bisa komen. Itu aku benar-benar ngerasa kalau misalnya aku dihargain gitu ya. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak ada orang yang emang support aku gitu, terutama kalian sih. Terus susah senang di karir aku. Jadi yang pasti susahnya itu kalian pasti tahu sendiri, kayak aku benar-benar dibully seperti itu, dibilang anak babu lah, dibilang kayak nggak jelas, dibilang kayak ondel-ondel, dibilang pokoknya banyak banget lah yang kayak nggak suka gitu ya. Terus juga banyak sindiran, terus juga pokoknya sindirannya juga banyak banget. Terus juga kayak banyak yang nggak suka. Tapi kayak aku berusaha gitu ya, aku berusaha memperbaiki diri, terus aku yakin kalau misalnya aku bisa gitu. Terus juga dulu aku dibilang orangnya tuh gak style banget gitu, kayak dari pakaian, makeup, rambut, dan lain-lain gitu, aku kayak di komen gitu. Dan aku juga masih ingat banget, dulu kan aku kayak bikin what's in my bag gitu ya. Nah, aku kan emang logatnya dulu waktu pertama kali YouTube masih Jawa banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ke Indonesia itu masih kayak kadang masih ingatnya itu bahasa Jawa. Jadi aku bilang gitu ya, pertamanya aku bilang sisir, selanjutnya aku bilang jungkas. Jadi jungkas itu kan bahasa Jawa. Itu langsung deh itu yang sahabatnya pacarnya mantan aku tuh langsung ngetawain, gimana sih kok ngomongnya kayak gitu, udah kayak gitu. Jadi kayak aku masih ingat banget sih sama hal itu. Sebenarnya aku juga bukan di YouTube aja waktu itu, jadi aku juga bikin Wattpad. Karena kayak aku orangnya emang gak terlalu suka nyindir gitu ya. Aku lebih suka kalau misalnya aku nulisnya tuh di Wattpad gitu, kayak tentang kata-kata gitu. Dan kalau misalnya kalian tahu, Wattpad aku juga tembus kayak sekitar 80.000 viewers. Itu padahal aku kan emang orangnya bukan orang Wattpad gitu ya, tapi kayak penontonnya, pembacanya segitu tuh udah bersyukur banget gitu ya. Berarti aku bisa membuktikan ke mereka kalau misalnya emang aku tuh berbakat gitu. Jadi kayak semua hal yang mereka lontarkan ke aku tuh salah gitu. Terus juga di YouTube itu kayak aku seneng banget karena aku bisa sampai sedetik ini gitu ya. Aku bisa kayak capai hampir 200.000 subscriber, itu juga berkat kalian. Terus juga kayak banyak yang support, banyak yang nonton, itu aku juga seneng banget. Pokoknya kayak semua yang aku alamin dulu, mulai dari jatuh bangun, terus juga aku semuanya sendiri, nggak ada pacar, nggak ada yang support. Terus juga teman-teman aku nggak ada yang support, karena kebanyakan teman-teman aku pasti kayak sok-sok
vlogger gitu ya, pasti bilangnya seperti itu. Tapi setelah aku seperti ini, teman-teman aku tuh pada deket semua. Kalian tau gak sih, pada nanya gimana sih caranya nge-YouTube gitu. Terus aku bilang aja, dulu waktu aku susah kamu kemana aja, aku gini. Terus juga kalau misalnya kalian nanya kayak perjuangan aku di YouTube gitu ya. Jadi aku bikin YouTube pertama itu kan November ya. Tapi kayak udah itu nggak aktif karena aku nggak ada kamera gitu. Jadi mulai aktif itu Januari, aku masih ingat banget. Terus di Januari itu channel aku udah bisa dimonetize, jadi kayak udah bisa diiklanin gitu ya. Akhirnya dari Januari itu aku Februarinya itu dapat pin Google AdSense. Terus Aprilnya itu aku udah bisa kayak ngambil duit gitu ya, udah gajian istilahnya. Jadi semenjak April 2018 sih aku mulai kayak produktif lagi di YouTube gitu ya, bikin konten yang berbeda, mulai nge-review, mulai mengenal semua skincare, makeup, mulai beli-beli gitu ya. Dan aku juga belinya pakai uang aku sendiri gitu, jadi bukan uang dari orang tua aku. Nah, jadi itu aja sih untuk ceritaku tentang kehidupan aku, terus juga kenapa sih aku bisa di YouTube gitu. Sebenarnya aku di YouTube juga kayak pengen ngebuktiin gitu ya, kalau misalnya aku tuh bisa gitu. Dan aku juga nggak seperti yang mereka ngomong gitu. Aku juga kayak berbakat sama kayak yang lainnya. Karena kalian pasti tahu kan, tadi aku cerita kayak di SD itu nggak ada yang lirik bakat aku sama sekali gitu. Jadi aku pengen kayak ngebuktiin gitu ya, kalau misalnya aku bisa. Jadi seperti itu. Makanya aku kayak semangat banget. Aku juga sering banget kayak nge-review skincare gitu. Dan semua skincare ya itu benar-benar pure aku beli sendiri gitu. Jadi bukan pakai duit dari orang tua aku, karena kebanyakan pasti ngiranya tuh pakai duit ortu gitu ya, makanya bisa beli banyak. Padahal semuanya tuh kayak aku beli sendiri, mulai dari baju dan lain-lain tuh aku sendiri. Nah, jadi itu aja sih untuk cerita dari aku yang ceritanya lumayan panjang banget, tapi aku harap sih kalian nonton sampai habis gitu ya. Dan mau banget kalau misalnya aku agak nangis gitu, karena aku sedih banget gitu ya. Kadang kalau misalnya kalian tahu, aku tuh mau tidur pasti kayak nangis gitu ya. Karena aku kadang mikir sebenarnya salah aku juga apa gitu. Karena emang aku orangnya gampang banget kepikiran gitu kan. Jadi aku harap bermanfaat buat kalian gitu ya tentang cerita kehidupan aku. Karena kalian pasti sering banget nonton video aku tapi kayak belum tahu gitu ya tentang kehidupan aku yang sebenarnya, terus juga kenapa aku bisa di YouTube gitu. Dan semoga bermanfaat, semoga menginspirasi juga. And bye, see you in the next video.